Hello, good morning kids. How are you this morning, second grade? I hope all of you are fine and full of spirit. And now, before we start our lesson, let's sing good morning. Good morning to you and to you. Good morning to you and to you. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students, how are you today? I'm fine. Good morning students. Good morning students. Good morning students, how are you today? I'm fine. Okay, let's pray together. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, selamat menonton ya. Selamat belajar dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan Miss berikan. Semangat anak-anak Miss. Baiklah anak-anak, kita kembali belajar buku tema 6, subtema 4, pembelajaran kelima. Dengarkan teks yang akan Miss bacakan. Di halaman sekolah Siti terdapat banyak tanaman. Tanaman itu dirawat dengan baik oleh tukang kebun sekolah. Setiap siswa mendapat tugas merawat tanaman di dalam pot yang terdapat di dekat kelas. Siti, Beni, dan Dayu sedang mengamati tukang kebun bekerja. Ini adalah teks percakapan antara Beni, Siti, dan tukang kebun. Dengarkan. Permisi Pak, apa yang sedang Bapak kerjakan? Bapak sedang mencabuti rumput liar di sekitar tanaman, Nak. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Rumput liar harus dicabuti supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Bagaimana cara agar rumput liar tidak tumbuh lagi, Pak? Caranya, cabutlah rumput liar hingga ke akarnya. Bolehkah kami membantu, Pak? Boleh, Beni. Jangan lupa cuci tanganmu setelah selesai. Baik, Pak. Nah, anak-anak Miss, tadi kamu sudah mendengarkan percakapan mereka. Sekarang coba kita jawab bersama-sama pertanyaan berikut ini. Perhatikan ya nak. Nomor 1. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan tadi? Coba kamu lihat ada kata tanya yang digunakan yaitu apa, mengapa, bagaimana, dan bolehkah. Itu adalah kata tanya yang digunakan. Nomor 2. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan? Masih ingat nak? Iya, jawabannya adalah mengapa. Mengapa rumput liar harus dicabuti, Pak? Jadi kata tanya mengapa. Nomor 3. Kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara anak-anak Miss? Coba kamu ingat. Iya, jawabannya adalah bagaimana. Itulah dia. Jadi kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan, dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Sekarang sebagai latihannya, mari kita isi soal berikut ini dengan menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana. Nomor 1. Titik-titik tanaman harus disirami secara teratur. Kata tanya apa yang tepat nak? Iya, mengapa? Mengapa tanaman harus disiram secara teratur? Nomor 2. Titik-titik cara merawat tanaman tomat. Jawabannya adalah bagaimana cara merawat tanaman tomat. Nomor 3. Titik-titik cara menyiram tanaman yang baik. Maka kata tanya yang tepat adalah bagaimana cara menyiram tanaman yang baik. Nomor 4. Titik-titik tanaman membutuhkan sinar matahari. Maka kata tanyanya adalah mengapa tanaman membutuhkan sinar matahari. Nomor 5. Titik-titik tanaman diberi pupuk. Kata tanyanya adalah mengapa tanaman harus diberi pupuk. Sampai sini bisa ya nak? Coba kamu buat kalimat tanyamu. Satu kalimat tanya menggunakan kata tanya mengapa, dan satu lagi menggunakan kata tanya bagaimana. Coba anak-anak Miss tulis kata tanyanya dan jawabannya. Ingatlah dalam menggunakan kata tanya
Selanjutnya harus menggunakan huruf kapital pada awal kalimat dan tanda tanya di akhir kalimat. Harus menggunakan huruf tegak bersambung yang baik. Ini adalah contoh pertanyaan menggunakan kata mengapa. Mengapa kemarin kamu tidak masuk sekolah? Jawabannya, kemarin saya tidak masuk sekolah karena sakit. Dan yang kedua, menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara yang paling mudah untuk menjumlahkan berat benda? Jawabannya bisa kita buat sendiri, yaitu seperti ini. Dengan menggunakan satuannya. Jadi ini adalah contoh kalimat tanya mengapa dan contoh kalimat tanya bagaimana. Bisa dipahami ya anak-anak Miss? Sekarang coba anak-anak lihat gambar. Dapatkah kamu menirukan gerakan rumput yang tertiup angin? Bayangkanlah bahwa kakimu tertanam di tanah dan badanmu tertiup angin. Angin bertiup dari kanan, liukkan pinggangmu ke kiri. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Lalu angin berubah arah. Angin bertiup dari kiri, liukkan pinggangmu ke kanan. Lakukan dalam 8 kali hitungan. Ini adalah gerakan rumput yang tertiup angin. Kemudian angin kembali berubah arah. Kali ini angin bertiup dari belakang, liukkan badanmu ke depan, lakukan dalam 8 kali hitungan. Sekarang cobalah berpasang-pasangan dalam melakukan gerakan ini. Satu anak akan memberi perintah dan anak lainnya akan melakukan gerakan. Ayo meliuk-liuk seperti rumput, lakukanlah sesuai dengan ketukannya. Nah anak-anak Miss, setiap siswa kelas 2 itu ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk kelas. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin, Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa, pada hari Rabu Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendiri. Selanjutnya, mari kita diskusikan soal-soal berikut ini. Coba anak Miss perhatikan. Menurut pendapat anak-anak Miss, bagaimana mengenai sikap Niko yang datang terlambat? Apa yang dilakukan Niko sudah sesuai dengan tata tertib anak-anak? Anak-anak dapat menuliskan pendapatnya seperti ini. Menurut pendapat kami, Niko telah menyusahkan Lina. Niko melakukan perbuatan yang tidak tepat karena tidak menaati tata tertib sekolah. Apa yang terjadi jika Niko datang tepat waktu, nak? Coba tuliskan jawabannya di kotak. Jika Niko datang tepat waktu, maka Lina tidak harus mengerjakan tugasnya sendiri dan tugas tersebut akan cepat selesai. Kemudian, apa yang akan kalian lakukan jika ada teman kalian yang melakukan hal seperti Niko tadi? Coba, anak-anak Miss akan melakukan apa? Anak-anak bisa menegurnya dan mengingatkannya supaya tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari, agar tata tertib yang sudah ada dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya coba anak-anak pasangkan tata tertib berikut dan manfaatnya. Nomor 1, datang ke sekolah lebih pagi pada waktu piket kelas. Maka manfaatnya siswa dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. 2, menyiram tanaman di dalam pot. Apakah manfaatnya, nak? Iya, kotak yang terakhir ya, nak. Tanaman menjadi tumbuh subur. Nomor 3, menyapu kelas. Apa manfaatnya? Kelas menjadi bersih dan nyaman untuk belajar. Nomor 4, menghapus papan tulis. Mana jawabannya manfaatnya, nak? Iya, kegiatan belajar menjadi lancar karena guru selalu siap untuk menggunakan papan tulis. Nomor 5, mengatur rak buku di kelas. Manfaatnya adalah buku-buku menjadi tertata dengan rapi. Inilah manfaat mematuhi tata tertib. Bisa dipahami ya, nak? Nah anak-anak, sudah ditonton kan video pembelajaran kita hari ini? Jika ada yang kurang mengerti, kamu boleh langsung bertanya sama Miss Nopi. Oke anak-anak, let's close our lesson for today with sing goodbye goodbye. Goodbye goodbye, goodbye goodbye, goodbye goodbye students. See you, see you, see you, see you, see you, see you students. Let us pray. Thank you God for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen.
Oke anak-anak, selamat belajar ya. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker kemanapun kamu berada. Oke ya anak-anak, see you and all the best for you.